Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongannya beliau kelak di yaumil akhirat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai dan sayangi, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah walaupun secara tidak langsung, secara online, akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar dan terus untuk belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan materi ataupun uraian hikmah tentang membantu orang yang membutuhkan ataupun membantu orang yang terkena musibah. Kenapa sih kita harus membantu orang yang terkena musibah? Karena kita sebagai manusia disebut dengan sebagai makhluk sosial, yang mana artinya makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong. Dalam ajaran Islam sendiri kita diwajibkan untuk saling tolong menolong sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita diwajibkan untuk saling tolong menolong, khususnya dalam hal kebaikan ataupun dalam hal ketakwaan. Contoh, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu karena musibah, baik itu musibah banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, ataupun musibah-musibah yang lainnya seperti saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina yang masih dijajah sampai saat ini, kita harus menolongnya. Walaupun secara tidak langsung, dalam artian secara tidak langsung kita datang ke sana, ya setidaknya kita mendoakan ataupun memberikan donasi, memberikan bantuan berupa uang ataupun benda. Jadi menolong itu bukan hanya sekedar dengan tenaga saja ya, dengan doa, kemudian dengan harta kita ya, itu juga bisa. Ataupun saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu banjir, longsor, khususnya di negara-negara kita ya, di negara Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya yang membutuhkan dana bantuan, selayaknya dan seharusnya kita harus memberikan bantuan ataupun pertolongan. Karena di dalam ajaran Islam sendiri kita diwajibkan untuk saling tolong menolong seperti itu ya. Karena manfaatnya banyak sekali. Salah satunya manfaat tolong menolong adalah mempermudah ataupun meringankan beban orang yang membutuhkan. Kemudian selain meringankan beban orang yang membutuhkan, juga menjalin tali silaturahmi. Dengan kita menolong, hubungan kita, tali silaturahminya semakin erat ya, mempersatukan kembali ukhuwah Islamiyahnya, dan masih juga banyak yang lain manfaat-manfaatnya. Oleh karena itu ya, ketika ada orang yang membutuhkan, baik itu karena musibah ataupun teman kita, saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, selayaknya dan seharusnya kita harus memberikan pertolongan seperti itu ya.
Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Intinya ya, kita sebagai makhluk sosial harus saling berinteraksi ataupun saling memberikan ya tolong menolong kepada yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.